Halo semuanya, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu dan kali ini kita di dalam rangka akan memasuki HUT Perkantas Labuan Batu yang ke-11 ya Bang. Kalau Perkantas Labuan Batu kita 2010 memulainya ya ketika aku datang ke kota ini, dan bersama saya kali ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar perintisan pelayanan di Labuan Batu. Sudah ada Bang Freddy Situmorang sebagai orang yang terlibat langsung di dalam perintisan pelayanan Perkantas Labuan Batu. Jadi sebelum Perkantas 2010 itu ada, sebetulnya pelayanan di kota ini sudah ada cukup lama begitu ya. Nah, saya mau langsung aja nih Bang Freddy. Jadi awal-awal mulanya seperti apa sih munculnya persekutuan atau munculnya kerinduan untuk bersekutu di kalangan alumni di kota ini? Silakan Bang. Ya, jadi pertama kali saya datang ke Tanto Prapat ini tahun 2000. 2000 ya Bang. Sudah menjumpai beberapa alumni. Okay. Jadi ada di situ Bang Tahan berserta dengan istrinya Kak Hana. Ada juga Bang Marlen, alumni dari UHN Ciantar. Dan ada juga Kak Sempa dan Elfrida. Itulah kemarin di situ yang pertama kali. Kemudian kita secara tidak sengaja bertemu, akhirnya mencoba untuk cerita-cerita bagaimana keadaan daripada masing-masing kita, dan kita muncul keinginan untuk bisa bersekutu dalam skop karena waktu itu ada beberapa saja ya, paling tidak itu kita untuk kelompok, mengadakan kelompok. Ya, jadi tetapi kemarin itu ada juga kendala, entah kendala apa itu, secara kenyataannya kelompoknya tidak berjalan. Nah, walaupun kita tetap menghubungi, termasuk ada teman-teman yang dari Kisaran. Dari Kisaran ada kita hubungi, ya datang ke Rantu main-main dulu. Merencanakan juga mau diadakan KTB walaupun sekali sebulan, ternyata tidak juga. Sampai akhirnya ya itu berjalan seperti itu saja. Namun untuk ya kalau pertemuan bertemu gitu di satu saat, namun yang secara khusus untuk kita melaksanakan persekutuan secara kecil bersama-sama dengan teman-teman tidak ada. Nah itu dia. Jadi ya. Coba lanjut dulu Bang. Kemudian menikah. Ya kalau secara keluarga ya kita tetap ada persekutuan. Masing-masing ya dengan kondisi masing-masing, dengan keluarga masing-masing saja gitu. Seperti itu ya. Jadi maksudnya Bang, yang ku tangkap ya, awalnya memang kerinduan untuk KTB dari alumni tadi, ada UHN, ada kok kayaknya orang abang tadi Unimed kebanyakan ya. Iya. Jadi udah saling kenal di kampus gitu Bang. Yang di Unimed itu memang sudah kenal, tetapi yang dari UHN ini tidak. Karena jumpa di sini. Akhirnya kan kita entah dari mana ada link lah untuk mencari informasi, akhirnya ketemu gitu. Jadi memang kalau kita udah pernah dilayani di kampus, mudah sekali kita merasa langsung terkoneksi gitu kali ya Bang. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ada ikatan gitu. Jadi memang bukan harapan lah ya, keinginan untuk bisa ber-KTB di tahun 2000 itu sudah ada ya Bang, meski tidak jalan. Iya benar. Oke. Nah kalau di dalam perkembangan selanjutnya kira-kira akhirnya KTB yang mulai terlihat itu di kapan itu Bang? Ya jadi waktu itu karena untuk melakukan pembinaan dalam arti untuk KTB ini kita nggak kesampaian juga, kita akhirnya berada di gereja masing-masing. Jadi kita di gereja masing-masing aktif, Bang Marlen juga di gereja masing-masing, Elfrida juga di gereja masing-masing sebagai Apostel Bulung.
dan yang lainnya seperti itu. Hmm. Nah, sampai suatu saat ketika kita sudah aktif di gereja, termasuk waktu itu calon sintua, ada pembinaan yaitu camp atau retreat kalau nggak salah ya. Retreat guru Sumatera Utara. Oh. Kemudian kita mendaftar. Di sini waktu itu ada 3 orang kalau nggak salah ya. Saya yang ikut, kemudian Elfrida, Bang Adven kalau nggak salah. Kemudian ada secara tidak sengaja jumpa dari Bagan Batu yang tidak saya kenal entah siapa itu, tapi katanya pernah ngikuti pembinaan itu. Oke. Nah, akhirnya kita berangkat di dalam camp itu mendapat penyegaran-penyegaran, tanda kutip Bang Tiup memberikan tugas kepada kami supaya di sana dibuatlah suatu KTB yang lebih gitu, dalam arti mungkin cikal bakal daripada pelayanan ini yang ada di Rantau Prapat pada saat ini. Itu di bulan 7 tahun 2005. 2005 ya. Bulan 7 tahun 2005. Nah, tanda kutip mendapat tugas, akhirnya saya bersama Elfrida mencoba untuk mendata siapa teman-teman ini yang ada yang pernah dilayani di kampus dari berbagai kampus. Setelah didata, ternyata teman-teman juga yang tidak sengaja kawan satu gereja itu ternyata juga pernah dibina gitu. Oke. Seperti Bang MP Simatupang dan istrinya itu dari USU, ya kan, orang yang dekat sebetulnya tapi tidak pernah cerita gitu. Di data lagi, waktu itu diadakan pertemuan di rumah saya di bulan Agustus, ada sekitar 12 orang pertama kali bertemu. Kemudian kita berjanji lagi 2 minggu kemudian kita ada pertemuan. Akhirnya kita bertemu, tambah lagi orangnya, saling informasi. Kemudian 2 minggu lagi bertemu. Akhirnya di bulan Oktober kalau nggak salah itu. Oktober 2006. 2006. Ya, Oke. 2006 kita adakan kebaktian. Oh. Nah, kebaktian itu kita tidak ngundang pembicara pengkhotbah, tapi kita yang dari dalam sajalah sambil share, tapi nanti dibagikan di situ dalam bentuk kebaktian. Persekutuannya seperti itu, sederhana, wadah untuk berkumpul. Oke. Akhirnya banyak juga ternyata setelah di data-data ini, termasuk yang ada di Kota Pinang, yang ada di Labura. Nah, kemudian kita sampai pada Oktober, November kita juga kebaktian, dan di Desember juga kita kebaktian. Waktu itu di rumah orang tuanya Eva, Butar-Butar, dan yang berkhotbah di situ waktu itu Bang siapa yang Marga Huta Barat itu ya? Dari Medan. Atau Bukan, di sini. dia orang di Jadi sini, orang dalam juga semuanya. Orang dalam semuanya gitu. Bang Patar Huta Barat. Oh. Dia sebetulnya dari Jakarta, Iya, karena iya, kondisi iya. krisis dia pindah ke Rantau ini, ya buka usaha di sini dan bertemu. Dan sekarang ya udah balik lagi ke Medan kalau nggak salah. Iya, di Medan. Nah, disitulah momen yang paling penting sebetulnya. Di Desember itu kita kebaktian sambil tanda kutip bernatal gitu. Bernatal tapi Natal ala persekutuan ya, seperti biasa aja, acaranya dibuat Natal, tapi di dalam rumah kebaktiannya seperti itu. Nah, setelah selesai kebaktian kita karena pengundangnya adalah saya, di setiap pertemuan-pertemuan itu saya ambil alih untuk kegiatan itu menanyakan kepada seluruh teman-teman yang waktu itu hadir kira-kira 28, hampir ke 30 orang ternyata. Baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih single gitu. Okay. Yang masih single. Nah, kemudian kita data di situ, kita bagaimana kelanjutannya ini? Bagaimana persekutuan kita ini selanjutnya? Ada yang bilang, loh supaya ini bisa jalan, kita harus buat lembaganya. Oke. Lembaganya bagaimana kita buat? Itu pertanyaan yang saya lontarkan kepada teman-teman. Ya sejenis, entah apakah dia persekutuan alumni Kristen atau entah apalah dia itu, yang penting ada lembaganya supaya ada organisasinya bisa berjalan dengan baik.
Oh, sebentar Bang. Ya. Jadi maksudnya kan dari orang Abang pergi retret itu kan memang atau camp guru itu kan yang ngadakan memang perkantas. Perkantas. Ya. Lalu Bang Tiop yang nitipin gitu ya. Iya, Untuk tetapi sebetulnya tidak ada titipan, maksudnya kalian buat perkantas ya, bukan begitu ya? Tidak ada gitu. Kalian bersekutulah secara lebih sistem lebih terorganisir itu Ya. titipannya ya. Ya, karena kan memang untuk membina kerohanian kita itu kan harus ada persekutuan. Supaya dia jangan akhirnya gitu saja dan akhirnya kosong, ya kembali nanti kepada ya balik semula. Jadi itu yang ditekankan. Jadi kami membawa bekal sebetulnya waktu di camp guru itu, selain untuk intinya adalah bagaimana mengajar yang baik di dalam tanda kutip itu, tetapi dalam hal yang lebih luas lagi di masyarakat kita harus juga berbuat dengan masyarakat. Dengan hal itu kita kan harus membekali diri kita, diisi dengan sesama kita, kemudian kita bersekutu. Itulah kita sepakati lembaga apa yang mau kita buat. Nah di situ ada berbagai ada berbagai asal latar belakang pelayanan mahasiswa. Walaupun kita bilang pelayanan mahasiswa, tapi ada kiblat yang dari mana? Tapi dari berbagai kampus yang hadir di situ, dari berbagai alumni yang hadir di situ, baik itu yang ya dari mana-mana saja lah, bukan hanya di Medan, kampus Medan. Ada yang dari Rio, ada yang dari Sumatera Selatan juga ya, ada yang juga dari Jawa waktu itu. Sepakat, saya tawarkan kepada teman-teman, kita mau buat yang bagaimana gitu. Ada yang bilang kita berkiblatkan ke perkantas karena kita dilayani dari perkantas walaupun kita di kampus masing-masing. Ada yang bilang walaupun kita dilayani di kampus tapi ada seperti berkiblat ke YPDBA seperti itu. Akhirnya karena banyak orang-orang yang dilayani berasal dari perkantas ketika di kampus, ya akhirnya kita sepakat untuk membuatnya yang tanda kutip berkiblatkan ke perkantas. Seperti itu. Itulah keputusan pertama. Kalau gitu untuk kelangsungan ini apa selanjutnya? Kita buatlah kepengurusan katanya seperti itu. Jadi itu belum ada kepengurusan yang belum ada. Jadi kegiatan-kegiatan kebaktian 3 bulan itu tidak ada. Hanya saya dipercayakan untuk mengorganisir itu tanda kutip bukan sebagai pengurus, bukan sebagai tim, tapi dikasih untuk pelaksana untuk ibadah, bisa bagaimana ini untuk menghadirkan orang-orang, kemudian dibuat acaranya seperti itu. Iya. Lalu keputusannya di Desember itu. Jadi titik penting kayak Abang bilang itu, aku makin melihat poinnya sih di Desember 2006 itu ya, dan itu betul-betul hanya orang Abang di situ ya, tidak ada mengundang pembicara dari mana gitu ya. Tidak ada. Dan akhirnya memutuskan bersama untuk ya udah akhirnya PAK ya. Iya, pertama kali PAK. Nah, itu selanjutnya seperti apa Bang? Ketika udah disepakati, apakah langsung bentuk pengurus di situ? Ya, jadi di Desember itu waktu itu langsung dibentuk pengurus. Teman-teman mengatakan kepada saya karena Freddy sudah memulai dari awal ini, ya sudahlah Freddy aja lanjutkan seperti itu, dan bersama dengan Elfrida karena yang kalian berdua, Elfrida sekretarisnya. Kemudian gitu. untuk bendaharanya kami waktu itu teman-teman Meli yang senior, Kak Happy Silalahi. Nah, seperti akhirnya dibentuklah ada lagi seksi yang lain untuk seksi ibadah dan seksi sosial waktu itu. Seksi ibadah dan sosial. Karena memang kegiatannya masih sesederhana itu masih ya Bang. sederhana itu ya. Buat ibadah, lalu karena udah mulai berkumpul harus ada kegiatan sosial juga gitu ya Bang. Oke. Nah, itu dilantik hari itu atau dilantiknya bukan. Kemudian kita laporkan ini hasil kesepakatan ini, kita laporkan ke Perkantas Medan. Perkantas Medan kita laporkan inilah kegiatan yang dibentuk PAK
Labuan Batu dengan pengurus ini. Kami kirim surat ke Medan, lalu di Januari itu datang KI, dari ya. Perkantas Medan, ya, sekaligus bertahun baru bersama, sekaligus melantik pengurus PAK yang pertama waktu itu. Dengan susunan yang udah dipilih tadi kan? Iya, Pak? dengan susunan yang sudah dipilih di Desember 2006. Jadi itu dilantik oleh staf dari Medan, KIIN, SK-nya SK Medan begitu? Iya, SK Medan. Tapi per PAK Labuan Batu. PAK Labuhan Batu, oke. Nah, kalau apa Bang, kalau apa boleh tahu gitu ya, selama 3 bulan itu sama sekali tidak ada komunikasi ke Medan sebelumnya? Atau ada selalu komunikasi? Belum, sebetulnya kita ya. tidak ada komunikasi. Makanya pun ketika kita membentuk ini, apa nama tanda kutip organisasinya untuk menjalankan ini, kan terjadi itu mau pilih yang mana gitu. Karena memang kita tidak secara khusus tidak berkomunikasi dengan sana. Hanya saja setelah terbentuk ini dengan kesepakatan bersama-sama, lalu kami laporkan ke Perkantas Medan. Jadi bagi yang dengarkan ya, yang nonton kami ini, kalau saya sendiri melihat betapa pentingnya visi gitu ya, visi yang menyatukan gitu ya, keinginan untuk bisa kembali diperlengkapi, tetapi kata Bang Freddy tadi tujuannya bukan sekedar diperlengkapi, tapi akhirnya bisa berbuat, ya kan Bang? Iya. Jadi berdirinya PAK Labuhan Batu pada dasarnya kerinduannya supaya bisa berbuat bagi kota ini gitu. Iya. Oke. Lalu perjalanannya kemudian sampai ketemu pelayanan siswanya seperti apa, Bang? Nah, jadi ada yang menarik sebetulnya setelah itu resmi menjadi pelayanan PAK. Program yang pertama sebetulnya kita lakukan adalah mengadakan pasca. Jadi kita sudah susun program itu di Januari itu sampai 1 tahun. Program pertama adalah pasca PAK waktu itu. Nah, pasca PAK kita laksanakan pertama sekali itu kebaktiannya tetap di rumah-rumah, di rumah Bang MP Simatupang. Tetapi yang sangat berkesan sekali adalah walaupun di rumah, yang menjadi penyampai firman Tuhannya kok. Nah, kita komunikasikan sebetulnya siapa sih yang orang-orang yang ada di rantau ini, tanda kutip yang full time, pendeta-pendeta atau siapa yang bisa, yang kira-kira kita amati yang paling tidak agak-agak mendekati lah dengan Perkantas. Kalaupun penyampaian firman Tuhannya memang sangat bagus. Nah, secara tidak terduga kami mengundang Preses Distrik 20 Labuan Batu. Orang pertama sekali yang melayani PAK ini adalah memang pendeta dari HKBP. Dia adalah Preses Distrik 20 Labuan Batu, yaitu Bapak Pendeta STP Siahan. Nah, dia welcome. Ketika kita sampaikan maksud kita ini bahwa kita mau mengorganisasi seperti ini dari kampus, kemudian kami bertemu kembali dari berbagai kampus yang namanya adalah Persatuan Alumni Kristen Labuan Batu. Nah, kita akan melaksanakan pasca untuk pertama, tapi kita buat di rumah. Orangnya hanya sedikit, tidak begitu banyak. Tapi yang jelas ini adalah berasal dari kampus, dari berbagai kampus yang mempunyai visi yang sama. Ternyata welcome juga amang itu, walaupun kami adakan di rumah, ya. Dan tidak tanpa mimbar seperti pertanyaan biasa seperti itu. Ya, dia pun menyampaikan firman, katanya duduk saja, iya nggak apa-apa silakan gitu. Dan disitulah mulainya pelayanan itu, dan kita langsung link dengan beberapa gereja karena memang kita berada di dalamnya. Bang Marlen juga yang di HKI Nabara juga link juga, dan teman-teman yang lain. Jadi kita kan tadi sudah saya katakan, walaupun kita tidak membentuk satu persekutuan, kita kan sudah ada di dalam gereja, tanda kutip melayani di gereja walaupun tidak begitu aktif. Lalu kita ketika connect itu, ya beberapa gereja setelah kita beri penjelasan mengerti juga, akhirnya bisa ada hubungan itu. Nah, itu dia untuk yang PAK sendiri. Nah, sambil itu juga kita melakukan persiapan-persiapan karena biasanya
walaupun PAK itu membekali dirinya, kita juga harus melayani. Waktu itu kita sudah susun program untuk mengadakan kata kebaktian awal tahun ajaran untuk siswa SMA SMK baik negeri dan swasta di Kota Rantau Prapat gitu. Nah, ketika kita sebar undangan, berkomunikasi, yaitu tadi sebetulnya ketika kita aktif di gereja kita bisa murah berkomunikasinya, karena mereka menanyakan ini dari mana, apakah ada hubungannya dengan dinas pendidikan, apakah sudah disetujui oleh dinas pendidikan. Ada juga yang seperti itu. Jadi karena itu sekolah lembaga resmi, mereka tanya mana suratnya gitu. Lalu kita jelaskan, kalau kerjasama dengan dinas pendidikan, ngambil surat persetujuan dari dinas pendidikan kita tidak ada. Tapi yang kita dekati adalah guru-guru agamanya yang memang sebagian besar kita kenal gitu. Kita kenal, akhirnya mereka welcome, walaupun ada juga yang menolak. Mereka tidak mau. Kami mau mengarahkan anak kami ini kalau ada surat dari dinas pendidikan. Waktu itu masih di dinas pendidikan Labuan Batu, ke provinsi. Nah, itu pernyataan mereka. Walaupun seperti itu, tapi ada juga yang datang. Walaupun secara resmi guru agamanya ataupun PKS siswanya tidak memperbolehkan, tidak mengarahkan, tapi ada juga yang datang. Nah, yang paling mengejutkan tanda petik secara kuantitas itu hadir hampir 500 orang gitu. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali ya, Bang. Iya. Dan disitulah kita mulai juga melakukan pembinaan walaupun waktu itu sebagaimana pembinaan yang umumnya di siswa kita adakan siapa yang mau, karena memang kan kata persekutuan ini kan di Labuan Batu ini ketika itu masih asing gitu. Masih asing, jangan-jangan ini mau kemana arahnya gitu. Jadi kita menjaga juga kepada siswa ini, memang kalau yang mau diajar itu yang memang benar-benar mau untuk bergabung itu untuk dilayani belajar firman Tuhan. Apa yang Bang Freddy tadi sampaikan saya bisa langsung apa ya? Itu yang justru meneguhkan saya. Kan saya dulu di Medan berdoa mau jadi staf perkantas, bukan ke daerah gitu Bang kan. Tetapi memang karena aku dilayani di kampus, punya visi kampus yang kuat, tiba-tiba dari Medan kamu ke daerah gitu, ngapain? Terus dibilang akan melayani siswa gitu. Tapi sampai di sini melihat pelayanan yang sudah dirintis Bang Freddy dan kawan-kawan dalam itu tadi kata. Nah, kata yang pertama kali aku sampai tahun 2010 itu akhirnya kan tadi 500-an, terus semakin baik sampai 2010 itu untuk pertama kali ya bagi saya di bulan 6 itu 700 orang, dan saya akhirnya sama Tuhan, oh iya ya, ini semua mau diapain kalau nggak dilayani. Itu yang pertama kali meneguhkan saya ada di daerah ini gitu ya. Jadi apa yang disaksikan Bang Freddy tadi, saya sendiri masih rasakan tuh apa ya, kuatnya beban mereka melayani siswa. Ini siswa mau diapain gitu kalau nggak dilayani, kalau nggak kita layani secara serius gitu. Nah, akhirnya Bang ada kepengurusan khusus untuk melayani siswa enggak di 2006 itu? 2006 lah pertama kali kata kan Bang? Iya. Itu seperti apa tadi Bang? Kan tadi hanya pengurus PAK tuh. Iya benar. Jadi untuk siswa itu belum ada di 2016 seingat saya, karena itu masih dihandle dari yang pemerhati ya. Kita tugaskan ada beberapa teman-teman yang menghandle itu. Ya, jadi belum ada. Jadi sifatnya hanya, kalau tidak salah itu di tahun kedua di 2007 kita tugasi juga orang-orang yang mendampingi ini. Sambil untuk merintis beberapa sekolah-sekolah ya. Kalau tidak salah 2009 ya, kalau nggak salah itu ada pengurus siswanya, kalau tidak salah saya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau Persisten sendiri pengurus siswa setelah saya di sini gitu ya, bersama TPS yang ada, Bang Mardan dan Kak Desi. Kalau sebelumnya itu TPS-nya
berarti bentuk pemerhati gitu ya Bang? Iya. Oh, kalau yang terstruktur memang setelah saya ada. Jadi Bang Mardan, Kak Desi, lalu ada pengurus persisten pertama kali. Itu kita lantik di November 2009. Lalu perintisan DPR kita ke 2010 Januari dilantik begitu. Nah, setelah sekarang nih berkembang, jadi obrolan kami ini memang bagian dari masa perintisan gitu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan ngobrol dengan yang tadi disebut ya, pemerhati siswa, lalu kita akan ngobrol untuk perkembangan Perkantas selanjutnya. Jadi kita bagian Bang Freddy adalah kita langsung dengar saksinya yang merintis sejak awal. Setelah berjalan sampai hari ini Bang, udah katakanlah berkembang gitu ya. Bagaimana Bang melihat Perkantas saat ini gitu? Mengingat visi orang Abang dulu, bagaimana Bang bisa melihat Perkantas saat ini gitu ya? Ya, jadi saya teringat waktu di awal-awal dulu. Kalaupun kita berjauhan waktu itu, kalau kita sudah tetapkan misalnya adakan kebaktian yang sekali sebulan itu, untuk hadirnya itu sangat antusias waktu itu. Saya nggak tahu apakah memang latar belakangnya waktu itu mungkin tanda kutip bahwa sudah lama tidak bersekutu secara bersama-sama. Walaupun secara pribadi mungkin tetap ada ya maksudnya. Jadi itu sangat antusias, walaupun sangat jauh orangnya tetap datang gitu, sesuai dengan yang kita tetapkan. Itu tetap ada. Dan di awal-awal itu memang tanda kutip kedekatan, persekutuan itu sesama orang personal itu memang sangat dekat sekali waktu itu. Iya. Sangat dekat, tidak ya apakah yang sudah berkeluarga dengan yang belum berkeluarga itu tidak begitu punya jarak gitu ya. Ya itulah mungkin makna hidup dalam persekutuan yang sebenarnya ketika pertama-tamanya. Nah saya nggak tahu belakangan ini, tapi sebelum COVID, karena memang peristiwa COVID ini ternyata mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga peristiwa COVID ini. Ya di dalam belakangan ini memang saya lihat ada sedikit kemunduran lah. Tapi saya dari sisi persekutuan alumni yang saya lihat, ya ada beberapa kemunduran. Saya pun kurang tahu juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Apakah tanda kutip sudah lama gitu atau tidak, nah itu saya pun kurang tahu juga. Tapi yang jelas kalau visi yang ada pada masing-masing yang didapat dan pengembangannya pada masing-masing itu sih tetap ada ya, untuk hanya mungkin dalam bentuk misinya saja yang sedikit berkurang di belakangan ini, sebelum apalagi setelah COVID ini. Itu yang saya perhatikan. Iya ya, kalau dengar cerita Bang Freddy dan saya masih menyaksikan ya kehadiran saya 2009 di Perkantas Labuan Batu itu dari mana-mana gitu ya. Waktu saya mulai hadir, setiap mempersiapkan ibadah yang di ini gitu ya, itu ngajar di pedalaman gitu ya Bang, itu masih di apa namanya itu datang gitulah, begitulah ekspresi waktu itu 5 jam naik gunung, turun lembah, lewati sungai ada. Dan beneran ketika ibadah PAK 2009 itu ketika saya lihat, jadi kakak ini di pedalaman ngajar di mana dari Labura masih join ke kita, itu semua datang gitu ya. Dan memang saya menyaksikan hidupnya persekutuan abang kakak ini dulu, keintiman mereka di dalam relasi itu merasakan gitu. Kalau seperti yang bilang Bang Freddy sebelum COVID itu jelas memang kita di pengurus pun udah bingung gitu. Di satu kota sama-sama di rantau, nggak datang gitu ke persekutuan. Nah, memang jadi pertanyaan dan itu jadi PR memasuki Perkantas
ke 12 tahun nanti kali ya. Apa sih sebetulnya? Bagaimana kita kembali menghidupkan suasana persekutuan itu? Tapi dari abang sendiri nih sebagai penutup bang, apa jadi harapan abang untuk persekutuan alumni dan juga untuk perkantas gitu ya? Ya, jadi kalau persekutuan alumni berarti ini sudah 15 tahun ya. 15 tahun bang. Ya, 15 tahun. Kalau nasional yang ke-50 50 bang. Nasional 50 tahun, Perkantas Medan 30 tahun. Kemudian PAK Labuan Batu ini adalah 15 tahun, walaupun resmi menjadi Perkantas Labuan Batu itu baru 11 tahun. Oke. Ya. Sebenarnya umur 10 tahun itu dari segi tanda kutip organisasi sudah dikatakan hampir matang lah seperti itu. Tapi kita kan juga pahami bahwa orang-orang yang bersekutu di sini kan sifatnya tidak menetap, ada yang datang, ada yang pergi, kan seperti itu. Seandainya itu adalah suatu yang menetap, mungkin bisa kita bangun step-stepnya sampai tahapan seperti ini. Iya. Tapi kadang-kala setelah masuk tahap berikutnya harus mundur lagi. Itulah yang kenyataan. Oke. Nah, dengan berganti-gantinya ini, walaupun memang sebagian besar itu ada menetap, gitu ya, ada menetap, itulah yang menjadi sebenarnya tantangan. Tadi saya katakan bahwa memang nampak kali perbedaan itu di awal pembentukan ini, persekutuan PAK ini dengan yang sekarang gitu. Itu sangat nampak sekali. Nah, apa yang menyebabkan itu? Makanya saya pun kurang tahu juga apakah ketika hidup di dalam persekutuan ini sudah menjadi biasa, biasa yang suatu organisasi tanda kutip biasa seperti itu ya. Di awal-awal biasanya sangat getol, sudah agak ke tengah, ya agak-agak ya seperti kegetolannya berkurang, ya. Tapi itulah sebetulnya tugas kita, apalagi Rikop sebagai pembina di Perkantas ini, tugas yang tanda kutip lebih senior kan seperti itu. Ya kalau harapan kita sih sebetulnya maunya setiap tahun ini tetap berkembang, ya, tetap berkembang, walaupun perkembangannya memang sesuai dengan keadaan, tapi kalau dari segi jumlah mungkin terbatas, tetapi keintiman sesama anggota itu maunya harus lebih berkembang, harus lebih baik lagi. Nah, tentu itu yang menjadi inti untuk kita bisa melayani keluar sebenarnya. Nggak mungkin kita kalau misalnya di dalam persekutuan PAK itu di dalamnya tidak begitu intim, mengharapkan satu kita akan berbuat keluar lebih baik, itu nggak mungkin ya. Oke, terima kasih ya Bang, itu tepat sekali ya. Jadi memang kalau kita nggak kuat seperti dulu abang kakak ini memulai, nggak mungkin 2006 itu langsung kata 500 orang gitu loh. Ini bukan daerah Kristen, daerah Labuan Batu, bukan. Itu tidak semudah yang kita pikirkan menghadirkan 500 orang. Kata persekutuan masih belum familiar, di luar gereja masih dicurigai, ini kegiatan apa gitu ya. Mereka masih butuh kepastian dari dinas pendidikan. Tapi ketika mereka semua kuat, diikat oleh visi dan beban pelayanan yang sama, itu bisa dilakukan. Nah saat ini pelayanan siswa kita sih ada, tapi ketika kita makin gak kuat gitu ya Bang, makin rapuh, siapa yang mau? Gak mungkin berdampak kalau di sini makin rapuh gitu. Thank you Bang, itu maksudnya menjadi sebuah refleksi saya kira bagi Perkantas Labuan Batu, bagaimana kembali mengembalikan kepada visi mula-mula kehadiran abang kakak ini di Labuan Batu yang Tuhan tanamkan beban. Itu kenapa kita membuat video ini, untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Mereka-mereka yang tersebut namanya oleh Bang Freddy, sebetulnya tadi kami nggak sebut banyak, tapi ada banyak. Ketika sebenarnya masih banyak sih teman-teman ya, yang terlibat gitu. Yang terlibat di dalamnya gitu. Tapi mungkin itu dari segi ketika tidak muncul ke permukaan,
Ya karena mungkin porsinya itu dan keterlibatan dalam misal berdoa mungkin hanya bagian-bagian kecil. Oke. Nah, tapi saya yakin sebenarnya makanya ketika di data waktu itu ternyata banyak, Ya. ternyata banyak alumni yang ada di Labuan Batu ini, sebenarnya kan dari situlah kita berawalnya melihat bahwa oh ternyata banyak ya. Hanya saja waktu itu termasuk orang yang dekat pun Kita nggak tahu. Ternyata mereka itu adalah juga pernah dibina di kampus. Nah seperti itu. Tapi itulah karena memang tidak cerita kan. Iya. Terima kasih Bang sekali lagi. Jadi bagi semua yang turut ambil bagian di dalam perintisan ini kita bersyukur. Kata Bang Freddy tadi mungkin mereka bagian doa, bagian yang berpikir sendiri, memberi idenya hanya kepada porsi-porsi tertentu, tapi kita semua bersyukur di dalam proses perintisan itu sampai akhirnya terbentuk PAK. Nanti selanjutnya kita akan berbicara di video selanjutnya bagaimana akhirnya terbentuk Persisten, lalu BPR dan perkembangan pelayanan Perkantas di usianya ke 11 tahun. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.